Ya, tensi aksi massa di Kolombo, Sri Lanka meningkat. Rakyat Sri Lanka berhasil duduki Istana Kepresiden Raja Paksa, kediaman Perdana Menteri dan kantor Sekretariat Presiden. Sementara pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menjamin akan menyalurkan bantuan kepada WNI yang paling terdampak krisis. Ya, unjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Sri Lanka masih berlanjut, bahkan Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari kediaman resminya dan dikabarkan mencari suaka di Maladewa. Peristiwa ini adalah puncak frustasi warga atas krisis ekonomi yang mencekik rakyat Sri Lanka. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengumumkan mundur dari jabatannya. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia menjamin kondisi ratusan warga negara Indonesia di Sri Lanka baik-baik saja. Direktur PWNI Yuda Nugraha mengatakan kementerian sudah menyiapkan bantuan logistik bagi warga yang membutuhkan, serta koordinasi dengan KBRI di Sri Lanka, Maladewa untuk langkah konstiansi. Kemenlu tegaskan akan monitor kondisi secara berkala. Ya, ratusan warga negara Indonesia di Sri Lanka dilaporkan berada dalam kondisi baik di tengah situasi panas akibat upaya rakyat dalam menggulingkan pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa. Negara tersebut carut marut dan dikabarkan berada dalam kondisi ekonomi yang kritis. Lalu bagaimana nasib warga yang masih berada di Sri Lanka saat ini? Kita sudah tersambung via sambungan Zoom dengan Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka dan Maladewa, Ibu Dewi Gustina Tobing. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat sore juga waktu Sri Lanka. Ibu Dewi, apa kabar? Selamat sore Juno, kabar baik kami di sini, terima kasih. Baik, sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih Ibu Dewi atas kesempatannya untuk kita berbincang singkat terkait bagaimana kondisi Sri Lanka dan juga ibu kota Kolombo sendiri. Kalau untuk saat ini Ibu posisi sedang di mana, Bu? Saya sekarang sedang berada di KBRI di Kolombo, tetap berkantor, demikian juga semua staf kami tetap datang ke kantor tanpa kendala di jalan. Oke, tapi kalau kita lihat aktivitas sehari-hari untuk Ibu sendiri, kita tahu bahwa memang di sana kurang kondusif seperti itu, tapi ada perbedaan tidak sebelum kejadian yang kemarin dan juga untuk saat ini? Apakah ada kendala seperti itu untuk beraktivitas sendiri, Bu? Setelah demonstrasi tanggal 9 kemarin, keadaan setelah pengumuman Presiden Rajapaksa untuk mengundurkan diri tanggal 13 Juli itu sudah lebih tenang dan hari Minggu juga sudah berkurang demo. Baik. Kemudian kemarin hari Senin, Selasa juga tidak terlihat banyak massa. Baik. Namun hari ini memang karena hari ini adalah janji dari Presiden Gotabaya untuk mengundurkan diri, masyarakat mulai mengumpul lagi dan saat ini bahkan sudah menempati kantor Perdana Menteri resmi Sri Lanka. Oke, kalau kita bicara keamanan sendiri, Bu, apakah warga negara Indonesia di sana dan juga tim Ibu sendiri di Kedutaan Besar merasa cukup secure untuk beraktivitas atau sebenarnya memang tadi ada resiko yang kita ambil untuk beraktivitas? Kami merasa aman dalam perjalanan maupun dalam berkegiatan sehari-hari, tidak ada kendala yang kami alami sampai saat ini. Meskipun ada demonstrasi, artinya yang terlokasi di tempat tertentu, namun di daerah-daerah tempat lainnya tidak ada masalah. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara krisis ini sendiri, kita tahu ini menyentuh titik terendah dan ini berkaitan dengan kebutuhan rakyat di sana. Bicara nasib WNI yang mencari nafkah di sana, bagaimana laporannya terbaru, Bu? Seperti apa kondisi mereka? Kondisi masyarakat semua dalam keadaan baik karena kami selalu memonitor masyarakat. Kami mempunyai WhatsApp group maupun kadang kami lakukan juga Zoom meeting dengan mereka sehingga kami dapat melihat dan mendengar langsung dari masyarakat kondisi mereka. Dan sejauh ini hampir semua dalam kondisi baik. Ada artinya kondisi baik yang masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga semua tidak ada terganggu dalam aspek keamanan. Namun terdapat beberapa masyarakat sebagian kecil yang memerlukan pertolongan yang disampaikan kepada KBRI. Kalau dari WNI yang kita memang berada di sana, Ibu, datanya ini kebanyakan bekerja atau
studi atau seperti apa Bu data yang dimiliki kedutaan besar sendiri? Kebanyakan mereka adalah pekerja, sebagian bekerja di konstruksi dan sebagian lagi di bidang hospitality, spa terapis di beberapa resort yang ada di Sri Lanka, dan sebagian lagi adalah masyarakat kita yang menikah dengan warga setempat, serta kami dari KBRI dan keluarga. Baik, untuk mereka yang bekerja Bu, apakah ada pemberhentian seperti itu kerja karena kita tahu kondisi di sana tadi tidak kondusif? Apakah ada laporan bagaimana nasib mereka dan pekerjaannya? Ya. Sebelumnya ada sedikit yang terdampak, mungkin tidak sampai 10 orang, dan mereka sudah bulan-bulan awal tahun ini sudah kembali ke tanah air. Namun sebagian besar masih bisa bertahan meskipun mungkin penerimaannya tidak semaksimal yang dalam kondisi normal. Tapi itu masih cukup untuk mereka tetap bertahan dan bekerja di Sri Lanka ini, khususnya untuk yang bekerja di resort-resort karena tamu hotel misalnya sangat berkurang, tapi mereka masih mempunyai pendapatan tetap yang diberikan oleh pihak manajemen, hanya mungkin tambahan-tambahan insentif itu yang mungkin agak berkurang. Tapi mereka masih tetap bisa survive, dan mereka siap dengan keadaan tersebut untuk tetap tinggal. Ya, yang penting semuanya tadi yang Ibu laporkan dalam keadaan sehat ya Bu, aman ya, seperti itu prioritas utama kita. Kalau bicara mengenai pandangan teman-teman WNI kita sendiri Bu di sana, bagaimana mereka melihat kondisi tempat mereka sekarang tinggal? Apa yang mungkin unek-uneknya ketika Ibu tadi menyebutkan ada Zoom meeting, ada hal yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang di sana terkait situasi yang memang agak sulit seperti ini? Ya, unek-uneknya tentu yang pertama adalah kenaikan harga yang cukup tinggi, terutama untuk kebutuhan pokok. Kemudian kelangkaan-kelangkaan yang berdampak juga kepada masyarakat kita, seperti halnya bahan bakar, bensin maupun diesel, kemudian juga gas rumah tangga. Kelangkaan ini menyebabkan mereka juga harus ikut mengantri seperti halnya masyarakat setempat. Dan sebelumnya juga terdapat kendala pemadaman listrik beberapa kali, walaupun ini sudah jauh lebih baik sekarang. Jadi kondisi-kondisi ini memang membuat masyarakat kita ya menyampaikan unek-unek lah kepada kita. Namun kita bahas bersama bahwa situasi seperti itu pun mereka masih bisa memaklumi, sehingga mereka tetap memilih untuk tinggal dulu, masih tetap bertahan untuk Ini menarik bahwa mereka memilih untuk tetap tinggal seperti itu. Apakah ada yang memang selain itu membuat keputusan misalnya ingin pulang atau ingin keluar sementara dari Sri Lanka? Sementara ini belum, karena yang bekerja sebagaimana tadi saya sampaikan, pendapatan mereka di sini justru masih mereka anggap cukup ya untuk gaji yang mereka terima. Sementara untuk masyarakat yang menikah dengan orang Sri Lanka, mereka sudah hidup di sini, berumah tangga dan anak, mungkin mertuanya juga, sehingga buat mereka akan tetap lebih nyaman tinggal di sini, bertahan sampai keadaan-keadaan mungkin nanti yang memang harus atau bagaimana. Tapi yang jelas sampai sekarang kami belum ada berpikir maupun untuk melakukan evakuasi, demikian juga masyarakat berpandangan yang sama. Apakah ada yang turut serta Ibu dalam aksi unjuk rasa dari data juga? Dari masyarakat kita? Ya. Sepanjang pengetahuan kami tidak ada, karena memang kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut melakukan demonstrasi dan juga untuk tidak mendekati area-area demonstrasi. Setiap kali memang itu himbauan yang kami lakukan, dan sejauh ini kami tidak mendapatkan laporan adanya masyarakat kita yang ikut dalam demo. Baik. Tadi Ibu menyebutkan bahwa belum ada skenario evakuasi seperti itu karena kondisi masih cukup bisa diakomodir seperti itu ya Bu. Apa benchmarknya Bu, atau batasan limitationnya sendiri bahwa kita akan merubah skenario ini, let's say mungkin mengevakuasi, ada pertimbangan tertentu yang nantinya Ibu dan tim akan merubah plan, kalaupun ya tentunya ini kondisi kita tidak harapkan seperti itu? Ya, jadi kami tetap sudah mempersiapkan contingency plan, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan tentunya dengan kementerian terkait di Indonesia.
sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam contingency plan tersebut kami bagi dalam 4 siaga, yaitu siaga 4 dan 3, 2, dan 1. Baik. Dalam hal ini tentunya siaga 1 itu adalah masa yang paling genting yang mengharuskan kita mengevakuasi sekiranya hal itu terjadi. Baik. Jadi kritikalnya itu kalau kami kategorikan itu siaga 4 adalah di mana Sri Lanka terjadi krisis namun tidak berdampak kepada masyarakat kita, dan itu saya kira sudah kita lewati, dan Baik. sekarang kita pada stage siaga 3 di mana masyarakat kita terjadi krisis tapi ada sebagian kecil masyarakat kita yang terdampak, dan kita di tahap ini sekarang. Baik. Kalau yang namanya siaga 2 itu adalah ketika mereka sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok, untuk kebutuhan makan, dan yang terakhir tentunya sudah sangat sulit, sudah Baik. sangat klimaks yang jadi kira-kira tahapannya seperti itu, Mas Yuno. Baik, Ibu Dewi Gustina Tobing, terima kasih sekali atas waktu dan juga tadi informasinya. Insya Allah semuanya sehat-sehat di semua ya. Kita tentunya berharap keadaan lebih baik untuk saudara-saudara kita WNI dan tentunya saudara-saudara kita di Sri Lanka. Terima kasih Ibu, selamat sore. Salam sehat. Terima kasih, selamat sore.